Ada sebuah kasus tentang seorang istri yang baru menjadi istri 1 hari, tiba-tiba dia udah hilang, tidak ada jejaknya. Dan ketika ditemukan, kocak sekali ditemukannya bro. Ada artikel yang bertuliskan kayak, bahkan Fahmi dan keluarga sudah meminta bantuan 20 orang pintar yang mencari Anggi di luar dunia nyata. Meskipun telah dilakukan pencarian selama beberapa hari, hasilnya tetap nihil. Kita orang Indonesia bro, pasti kan maksudnya masa nggak ada satupun orang yang bilang kayak ini diculik genderuwo nih, diculik kolong wewe nih, gitu-gitu. Apalagi baru nikah gitu, pasti kan ada omongan kayak gitu. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di pembahasan lainnya akan apa-apa yang terjadi di internet. Dimana video kali ini gua rasa akan menjadi pelajaran yang sangat berarti buat lu tentang perkara nikah-nikahan. Karena ini kocak sekali bro. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan suara gue lagi rada bindeng. Jaga kesehatan, by the way ini lagi musim sakit. Orang pada sakit mulu, gue juga gak paham kenapa. Kayak udah 3 harian ini badan gue gak enak banget, gila, jaga-jaga. Dan mohon maaf juga gue harus mulai layarnya dengan ini karena ini kocak sekali. Jadi kan gini, jadi akan ada aktivis LGBT ASEAN. Gue gak tahu juga ini berita dari mana. Mungkin ini berita cuma ngawang-ngawang doang, tapi jadi artikel terus jadi rame. Terus yang dinantikan nama orang-orang adalah pro LGBT versus PA212. Mantap. Gue akan menunggu war itu terjadi. Tapi sampai waktu itu tiba, ada pembahasan yang sekiranya sedang sangat hangat sekali diperbincangan. Dan mungkin lo kebingungan tentang bagaimana caranya memulai pembahasan ini. Jadi biar saya runutkan satu persatu. Ada sebuah kasus tentang seorang istri yang baru menjadi istri 1 hari, tiba-tiba dia udah hilang, tidak ada jejaknya. Dan ketika ditemukan, kocak sekali ditemukannya bro. Jadi semuanya bermula ketika tanggal 25 Juni lalu digelar pernikahan antara Fahmi dan Anggi, di mana diniatkan untuk mereka mengadakan resepsi itu tanggal 15 Juli nanti. Sekarang kan tanggal berapa ya? Tanggal 12 ya. Berarti 3 hari lagi seharusnya mereka mengadakan resepsi pernikahan mereka. Seperti yang lu lihat, ini tuh pernikahan gak main-main, men. Maksud gue kayak pernikahan, ini makeup ceweknya aja bagus gitu, yang berarti ini disiapkan secara matang gitu. Tapi 1 hari setelah akad pernikahan mereka, Anggi hilang dengan alasan izin ingin melakukan COD ayam geprek ya. Jadi posisi waktu itu adalah ini kejadiannya sekitar jam 4 sorean ya, jam setengah 4 sore mungkin. Fahmi ini di kamar, si Anggi ini di luar, kayak di luar gang gitu. Katanya dia mau COD ayam geprek. Dan posisinya mereka whatsappan gitu. Ada masanya dimana si Anggi ini kesel terus bilang kayak ini blow on banget nih yang jualan gitu-gitu, marah-marah. Terus si Mas Fahmi ini bilang ke Anggi kayak, "Ade tunggu aja, santai yuk." Sempat video call juga, terus dimatiin, bercanda-bercanda sampai akhirnya si Anggi ini sempat bilang kayak HP-nya lowbat gitu. Ini sempat dibalas sama Fahmi, dibalas juga lagi sama Anggi. Tapi waktu dibalas lagi sama Fahmi, tiba-tiba udah checklist 1 tidak dibalas. Yang jadi masalah adalah setelah izin COD tersebut, kan ini checklist 1, suami mana sih yang gak panik. Kemudian sama Mas Fahmi dicari ke ujung gang itu, gak ketemu. Langsung bingung nih, langsung ngomong sama keluarga, istri gua kagak ada bro. Terus langsung dicari kemana-mana. Pihak Fahmi sama keluarga nyari Anggi ini sampai di segala tempat, kayak tempat kerjanya yang dulu, tempat kerja Anggi yang dulu, rumah temen-temennya, sampai ke rumah mantannya bahkan. Tapi Anggi juga gak ketemu. Akhirnya 1 kali 24 jam hilang, Fahmi melaporkan ke kepolisian kalau istrinya tidak kunjung ditemukan. Yang ngebikin perkaranya seru adalah ada artikel yang bertuliskan kayak, bahkan Fahmi dan keluarga sudah meminta bantuan 20 orang pintar yang mencari Anggi di luar dunia nyata. Meskipun telah dilakukan pencarian selama beberapa hari, hasilnya tetap nihil. Kita orang Indonesia bro, pasti kan maksudnya masa gak ada satupun orang yang bilang kayak ini diculik genderuwo nih, diculik kolong wewe nih, gitu-gitu. Apalagi baru nikah gitu, pasti kan ada omongan kayak gitu. Tapi tetap
Udah minta bantuan orang pintar pun nggak ketemu. Dan semenjak tanggal tersebut, kabar dari Anggi dipertanyakan. Fahmi kemudian mulai membagikan kisahnya di TikTok dimulai dari tanggal 2 Juli ini dengan video yang barusan lu lihat kayak, kalau nggak nikah sama kamu, aku nggak bakal tahu rasanya ditinggal sehari setelah akad nikah. Wah, yuk pulang neng, AA menunggu kamu di rumah. Sedih men, sedih men maksudnya. Bahkan ada video dia sama wali kota apa bupati atau siapapun itu, sempet di judulnya bahkan kalimatnya kayak, belum sempat malam pertama. Kata gue, hah, kok bisa gitu, aneh banget. Dari kepergiannya si Fahmi ini, orang-orang kemudian bertanya-tanya, kebingungan. Ini si Anggi apa diculik? Apa dicolong genderuwo? Apa dibawa kabur sama mantannya gitu? Akhirnya kan orang berseliweran kan dengan asumsi masing-masing. Orang juga mempertanyakan, ini mereka sebelum nikah punya masalah kali makanya ceweknya kabur gitu. Ternyata setelah dicari tahu ya nggak ada gitu. Maksudnya si pihak Fahminya bilang meskipun mereka baru pacaran 5 bulan, mereka sama-sama secara sadar mutusin buat nikah. Jadi nggak ada masalah yang kayak gimana-gimana banget. Terus Fahmi juga menyangkal kalau mereka punya masalah keuangan. Karena mereka nggak ada masalah keuangan. Cicilan yang mereka punya aja itu adalah cicilan motor punya istrinya. Dan itu masih bisa mereka atur, masih bisa mereka bayar dengan baik. Terus kalau lu bertanya-tanya, ini gara-gara perkara pernikahannya kali, duit nikahnya kurang, bla 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 bla. Enggak. Karena pernikahan mereka itu dibantu sama keluarganya masing-masing. Bahkan nanti resepsinya aja itu bakal ngundang 1.000 orang. Kalimatnya sih 1.000 orang ya. Yang mana kalau dipikir, ini buat lo yang belum nikah sebagai bayangan, kalau lo mengundang 1.000 orang, artinya lo harus menyiapkan 2.000 makanan. Dengan asumsi kayak si orang yang lu undang ini bawa pacar, bawa temen, bawa anak atau apapun lah itu. Jadi kayak anggapannya itu ada 2.000 pack makanan, 2.000 packs makanan yang harus disiapkan. Itu uangnya tidak sedikit men. Dengan asumsi satu makanan 50.000 itu udah keluar 100 juta. Yang artinya perkara pernikahan mereka harusnya aman gitu, tidak ada masalah apapun. Ini kalimat dari ibunya. Sakit hati saya mas, melihat anak saya kayak begitu nasibnya. Tangis mertua Anggi Anggraini, pengantin hilang di Bogor, resepsi terancam batal. Resepsi tanggal 15 ya buat lo yang lupa. Mau pada pergi, mau kemana? Katanya istrinya Fahmi nggak tahu kemana, katanya hilang kemana? Kata ibu, bingung kan? Terus ibu udah stop aja tuh, dengar kayak gitu. Shock. Anaknya kayaknya baik gitu, suka ngobrol lah sama ibu. Kalau di sini biasa-biasa aja gitu lah, nggak ada apa gitu namanya gelagat. Nggak ada gelagat yang apa gitu yang lain gitu dah. Kayak gitu mas. Lemai kerahan tanggal 25 apa nikah? Iya nikah. Bulan Juni. Lu bisa ngebayangin perasaan dari ibunya nggak sih? Ngebayangin gak sih lu punya anak cowok lu udah happy, udah menemukan tambatan hati yang dia tunggu-tunggu, tiba-tiba cabut, tiba-tiba gak tahu kemana. Happy-nya pernikahan itu bahkan sampai H+ seminggu mungkin lu masih dapat ucapan-ucapan selamat segala macem. Ini belum ada seminggu. Kalian ayam geprek gitu katanya. Emang kenapa hilangnya? Mau carian ayam geprek katanya gitu kan. Udah gitulah, Umi mah udah nggak bisa apa-apa lagi. Udah berdoa sama menangis aja. Sok ibu sok sekali. Kasihan banget. Mana budget lagi, nikahan tuh budget bro. Yang dari kemarin jadi permasalahan orang adalah nikahan itu sakral sekali gitu. Kalau misalkan ada hal seperti ini kan menakutkan. Yang aneh adalah setelah kehilangannya, si Anggi ini sempet nge-WhatsApp ibunya pada tanggal 28 Juni, which is kayak 2 hari setelah kehilangannya dia. Dia kan COD ayam geprek itu 26 Juni kan. Dia nge-WhatsApp ibunya tanggal 28 Juni. Pakai nomor baru, ngasih tahu kalau dia dalam keadaan baik-baik aja, dan ngirim foto pap dia lagi maskeran di salon. Enggak, dia lagi di salon tapi pakai masker. Nah, kedengarannya aneh tuh kalau kayak gitu. Ya,
ibu nggak aktif. Jadi awalnya dia nge-WhatsApp ibunya, terus sampai ibunya nggak aktif, akhirnya dia nge-WhatsApp bapaknya gitu. Ibu tenang ya, Neng sehat walafiat di sini. Walafiat, mantap. Neng sayang sama ibu ya. Nanti Neng ngabarin ibu lagi, sayang ibu. Memang men, segimanapun orang mau aneh-aneh itu pasti yang dipikirin orang tuanya kayaknya. Nah, dari cecetan ini pihak kepolisian tuh berusaha mencari tahu ini di mana segala macam. Ketahuan lah kalau ini ternyata di Jakarta. Dari si salon-salonan ini kalimatnya. Cuman masalahnya adalah setelah di WhatsApp itu nomornya nggak aktif lagi. Tiba-tiba nggak aktif gitu, mungkin checklist 1 atau apa ya. Kemudian orang makin panik lagi, makin kelimpungan lah. Ini apa diculik? Karena ada beberapa asumsi di sosial media yang seolah-olah bilang ini jangan-jangan yang nge-WhatsApp bukan si Anggi. Jangan-jangan ini penculiknya yang mau sok-sokan bilang Anggi nggak apa-apa padahal Anggi lagi disekap gitu-gitu. Kan jadi kayak di film-film kan. Ini Angginya baik-baik aja atau enggak? Akhirnya karena beritanya rame kesini kesitu, semakin sering juga Fahmi ngupload di sosial medianya. Banyak artikel media online yang ngebikin. Sampai akhirnya si Fahmi diundang sama beberapa acara TV dengan maksud untuk menyebarkan informasi supaya si ceweknya cepat ketemu. Karena ini menakutkan gitu. Sempat masuk Talkpot, sempat masuk acara TV apa gitu, gue lupa. Sambil ya selalu yang dikasih lihat adalah ini foto-foto prewed, foto-foto nikahannya dia, yang seru adalah penutupan dari perkaranya sendiri. Akhirnya 8 Juni 2023 Anggi berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian. Dimana menurut beberapa artikel yang gue baca, Anggi ini ditemuin di Bandung pas lagi perjalanan pulang ke rumahnya. Keseruannya datang dari sini. Jadi ketika COD ayam geprek itu, dia kabur ke kontrakan mantannya di Jakarta. Quote and quote untuk healing katanya. Nah waktu di Jakarta, dia sempat nge-WhatsApp emaknya itulah dengan WhatsApp yang ini. Di Jakarta dia ketemu sama mantannya, inisialnya Al. Kita sebutnya Al ya, meskipun mukanya tidak terlalu. Tapi intinya Anggi ini sama Al berencana buat kabur ke Medan ke rumah orang tuanya si Al. Untuk apa? Ya untuk kabur, untuk selesai dengan semua permasalahan pernikahan tersebut. Nah Anggi ini pergi terlebih dahulu ke Medan, nungguin si Al buat nyusul. Soalnya Al ini masih ada urusan, entah masih kerja atau apa. Nah Anggi ini udah sampai di Medan. Waktu Al mau nyusul, ternyata rencana Al ketahuan. Nih, namun saat Al hendak menyusul Anggi ke Medan, rencana mereka itu keburu ketahuan. Alhasil Anggi ini disuruh pulang. Tapi dia nggak bisa pulang karena nggak punya duit. Dibeliin lah tiket sama keluarganya si Anggi untuk pulang. Awalnya mereka pengen pesen tiket dari Medan ke Jakarta, tapi karena tiket yang dicari nggak ketemu, akhirnya diputusin lah buat dari Medan ke Bandung. Nah di Bandung itulah ditemuin sama pihak kepolisian, dibawa pulang ke rumahnya di Bogor. Gitu. Ngejelimet sekali. Jadi dalam jangka waktu 10 hari semenjak kehilangannya dia, udah banyak tuh dia pergi kemana-mana. Dia nginep di kontrakan mantannya, nikah sama siapa, malam pertamanya sama siapa, brengsek. Terus pergi ke Medan, jauh banget. Maksud gue kayak yang alah. Terus suruh balik lagi, stres, ya ampun. Kemudian ending dari ceritanya adalah video yang bisa lu lihat ini. Video mediasi yang difasilitasi sama pihak kepolisian, dimana mediasi ini didatangi oleh pihak keluarganya Fahmi, keluarganya Anggi, mantannya si Al, kepala desa dan kapolsek. Jadi panjang banget urusannya. Dan di sini Fahmi bilang kalau dia menceraikan istrinya. Alhamdulillah, mengenai hilangnya istri saya yang bernama Anggi sudah diketemukan, dan saya sudah menyelesaikannya dengan kekeluargaan. Untuk itu saya pribadi menyampaikan bahwasannya Anggi Anggra ini mulai saat ini
sudah tidak menjadi istri saya dan saya serahkan kepada keluarganya. Wow, pernah gak sih lu ditalak di kepolisian? Ya ampun, astaga. Udah, runutannya tuh begitu aja. Tapi jadi ngejelimet karena banyak sekali berita. Saya kira saling bertumpukan dan runutannya kita nggak ketemu. Tapi akhirnya udah ketemu, udah sesimpel itu. Di artikel-artikel yang gue baca, kalimatnya Anggi masih belum mau untuk dimintai keterangan. Anggi nyesel kalimatnya karena udah melakukan hal seperti itu tanpa dipikirkan sebelumnya. Anggi belum ketemu lagi sama Fahmi. Karena dari berita yang gue dengar ketika lagi mediasi ini, kenapa Anggi nggak ada? Karena Anggi itu lagi dalam perjalanan menuju rumahnya. Ya, dengan kondisi sedih sekali itu, kelimpungan, gue yakin pusing banget ya. Fahmi memutuskan untuk bercerai sama Anggi. Fahmi juga mendukung kalau misalnya Anggi ini nikah sama mantannya, si Al ini. Goks, respect. Inti dari permasalahan ini sederhananya adalah CLBK, cinta lama belum kelar, yang literally belum kelar. Oh, CLBK itu artinya apa sih? Cinta lama bersemi kembali ya. Terus orang bercandain jadi kayak cinta lama belum kelar. Nah ini belum kelarnya tuh ini. Kok bisa punya ide yang brilian sekali gitu untuk kayak yang habis nikah ke tempat mantannya, nginep di tempat mantannya, pergi ke kota mantannya, which is Medan, jauh sekali, tanpa memikirkan dia punya duit atau enggak. Stres aja, gila kali. Gak masuk akal, men. Catur kalah bukan karena kehilangan ratu, tapi ketika raja terjatuh, mahkotamu sedang diukir king. Anjay, respect. Men, gue sangat sedih melihat bagaimana Mas Fahmi memperjuangkan istrinya supaya cepat ketemu, tapi ditemukannya dengan cara yang sangat wadidaw begini. Orang dari keterangan pihak kepolisian, gue sempat ada baca berita kalau si Anggi ini nelponin mantannya terus gitu. Ada yang salah sepertinya di kepalanya. Sampai ketika akad selesai, dia belum menyelesaikan percintaannya dengan orang yang lama gitu. Maksudnya, asal lu tahu ya, persiapan pernikahan itu tidak semudah kedengaran. Yang ngurus dokumen mungkin memang gampang, tapi mempersiapkan ini dan itu rada repot. Gedung, prasmanan, souvenir, gua tahu mungkin bisa diurusin sama keluarga, tapi ketika kita tahu kalau itu adalah nikahan kita, ikut pusing loh men. Sepusing itu. Belum lagi nih prewed nunjuk-nunjuk langit. Emang kagak capek? Gua aja males nunjuk-nunjuk langit. Nah, kok bisa dengan muka happy kayak gitu lagi priwet masih kepikiran mantannya? Ini dipelet tapi gimana nih? Ibunya sempat bilang padahal undangan resepsinya sebanyak 1000 udah disebar. Dan souvenir juga udah disiapin. Aduh, souvenir. Asal lo tahu ya, susah tahu nyari souvenir. Gunting kuku lah, pulpen, centong nasi, kipas biasa kipas kan. Gelas, ngukir-ngukir ada aja, cuma capek banget gue kadang tuh kayak. Ini akan menjadi legacy sih men. Ini akan menjadi jejak digital yang tidak bisa hilang men. Gila, gue gak bisa berkata-kata sumpah. Gak bisa gue. Mungkin kayak penjelasan semuanya bisa keluar lewat Mas Fahmi kan. Karena pada akhirnya ini video kapan sih, 12 jam yang lalu Mas Fahmi ini sempat diundang ke acara TV terus jadi artis gitu, so called ya, dibutuhkan untuk interview segala macem. Harusnya dapat duit lah ya, harusnya duit nikahannya balik. Kalau kayak gini, harusnya kalau kayak gini bisa loh minta uangnya balik dari pihak istri, ya nggak sih? Maksudnya dengan mas kawin dan segala macamnya itu harusnya bisa lah ya. Itu capek banget men. Oh ini. Jangan mencintai seseorang yang masih terikat sama masa lalunya. Aku telah mengalaminya dan aku hancur. Oh, ya sedih banget. Ya dengan perkara kayak gini sekarang yang rugi adalah cewek dan pihak keluarga cewek sih. Maksudnya nggak ada lagi. Dan itu bisa menjadi pelajaran yang cukup indah kayaknya buat lo yang mau nikah. Pastiin dia sudah selesai dengan percintaan di masa lalunya. Pastikan dia sudah
Tidak lagi ada menghubungi mantan-mantannya, stalking, nelpon, WhatsApp-WhatsAppan, namanya diganti jadi Kang Galon, yang gitu-gitu capek banget men. Alah, udah nikah tuh sakral. Sesakral itu. Ada nama Tuhan yang dibawa di pernikahan tersebut. Kenapa kepikirannya kok malam pertama sama mantan? Astaga, Tuhan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh bagus nih caranya nih. Jadi ada foto priwet berdua dihapus, anjay. Foto priwet berdua diilangin, anjay. Foto priwet berdua diilangin, anjay. Respect Mas Fahmi. Jangan jatuhkan air matamu untuk orang yang bahkan tidak menghargai keberadaanmu. Anjay, respect Jaya ya. Itu aja untuk perkara kali ini. Semoga jelas runutannya. Semoga lu bisa mendapatkan pelajaran yang berharga dari perkara ini. Dan semoga nantinya ketika ada orang hilang beneran kagak dicap yang aneh-aneh gara-gara perkara beginian anjing. Dari kemarin tuh ada berapa sih perkara hilang-hilangan yang kita tuh nggak percaya. Ada orang yang ngakunya diculik, ternyata dia nyulik dirinya sendiri, maksudnya dia ngikat dirinya sendiri. Ada orang yang bilang dia dibegal, tapi ternyata dia ngambil uang koperasi, yang gitu-gitu. Maksudnya kayak jangan jadikan kriminalitas sebagai tameng lu untuk ngebikin kesalahan. Aneh banget lu. Ya, itu aja untuk video gue kali ini. Like, comment, subscribe. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ada bahasan bagus sebenarnya di Twitter. Di Twitter ada pembahasan, ada cowok dan cewek udah nikah, tapi ternyata si cowoknya ini suka sama cowok, dan bahkan si selingkuhannya ini, si cowok ini datang menjadi saksi di pernikahannya dia. Aduh. Gue udah pusing, batuk, makin meriang gue denger perkaranya, aneh banget. Ya, kita ketemu lagi di kesempatan. Thank you so much. Nama gue Andri, sekian dan men, lu bayangin men, apa yang terjadi di obrolan tukang sayur di sekitaran rumahnya Anggi. Gue yakin Anggi gak mau keluar itu. Gue yakin Anggi gak akan mau lagi keluar setahun, 2 tahun, 5 tahun mungkin. Atau mungkin dia akan pindah, merantau atau gimana. Nama orang tuanya jelek, nama sanak familinya jelek. Berpikirlah panjang sebelum melakukan hal-hal aneh seperti ini, karena itu penting sekali. Anjay, mabar, slebeu, meledak. Cabut ya, bye-bye, thank you.